Bek Sevilla, Jules Koundé, selangkah lagi akan resmi menjadi milik Barcelona usai melewati saga panjang. Sepanjang bursa transfer musim panas ini, kabar ini sendiri disampaikan oleh pakar transfer kenamaan Italia, Fabrizio Romano. Ia menyebutkan bahwa Jules Koundé resmi sudah menjadi milik Barcelona. Melalui kicauannya di media sosial Twitter, Fabrizio Romano menyebutkan Koundé telah mencapai kesepakatan personal dengan Barcelona sejak pekan lalu. Sosok pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, disebut-sebut menjadi faktor utama mengapa bek berusia 23 tahun tersebut mau merapat ke Camp Nou. Kesepakatan personal yang telah terjalin pekan lalu ini pun kini dibarengi dengan kabar bahwa Barcelona dan Sevilla telah sepakat soal harga. Kesepakatan soal harga ini didapatkan Barcelona dan Sevilla secara verbal, sehingga Blaugrana kini tinggal memberikan mahar kepada klub Andalusia itu. Kabar ini pun tak pelak menjadi pukulan telak bagi Chelsea yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan Sevilla dan Koundé. Namun kesepakatan ini tak lantas membuat Sevilla melepas Koundé begitu saja. Klub Andalusia itu masih menanti Barcelona untuk melakukan perang harga. Proses berbelit-belit yang dilakukan Sevilla ini kemudian membuat Chelsea menarik diri dan pergi dari diskusi Koundé. Perginya Chelsea dari proses transfer Koundé otomatis membuat Barcelona menjadi klub terdepan yang mendapatkan jasanya. Resminya Jules Koundé ke Barcelona versi Fabrizio Romano pun membuat ex-pemain Bordeaux itu menjadi pemain kelima yang didatangkan Blaugrana di musim panas ini. Sebelumnya Barcelona telah mendatangkan 4 pemain baru pada diri Andreas Christensen, Frank Kessie, Robert Lewandowski, dan Rafinha. Penyerang baru Barcelona, Robert Lewandowski, masih belum bisa mencetak gol di laga pramusim keduanya bersama El Barça. Robert Lewandowski tercatat sudah melakoni 2 pertandingan bersama Barcelona di pramusim Liga Spanyol tahun 2022 sampai tahun 2023. Di laga pertama, Robert Lewandowski langsung berhadapan dengan Real Madrid pada pertandingan yang berlangsung Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022 pagi WIB. Pada laga tersebut, Barcelona mampu menang dengan skor tipis 1-0 lewat gol tunggal yang disarankan Rafinha. Di laga kedua, Blaugrana bertemu dengan Juventus pada pertandingan yang diselenggarakan Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022 pagi WIB di Cotton Bowl, Dallas. Dalam pertandingan tersebut Blaugrana hanya bisa bermain imbang 2-2 melawan Juventus. Kedua gol Barcelona diborong oleh Ousmane Dembele sedangkan Robert Lewandowski masih belum bisa mencatatkan angka untuk raksasa Catalunya. Di pertandingan terakhir pramusim kemungkinan Lewandowski untuk mencetak gol akan lebih besar. Itu karena Barcelona akan berhadapan dengan tim yang kualitasnya bisa dikatakan berada di bawah Barca. Skuad asuhan Xavi Hernandez akan menghadapi New York Red Bulls pada Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebelum pertandingan pramusim melawan Juventus, Lewandowski berbicara kepada media tentang berbagai topik termasuk usahanya untuk segera mencetak gol. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik dan mencetak gol sebanyak mungkin, ucap Lewandowski. Dilansir bolasport.com dari Marca. Yang paling penting adalah tim. Tim adalah yang pertama dan mencetak gol adalah yang kedua. Kami akan bekerja di depan sejak awal. Yang paling penting mendapatkan poin dan memenangkan pertandingan, kata Lewandowski. Lewandowski juga menambahkan bahwa dirinya tidak tahu berapa jumlah gol yang akan dia cetak musim ini. Mencetak gol selalu ada dalam pikiran saya, untuk mencetak gol dan membantu tim menang, ucap Lewandowski melanjutkan. Saya tidak pernah berpikir tentang berapa banyak gol yang akan saya selesaikan musim ini. Tim adalah hal yang paling penting. Kita akan melihat berapa banyak yang saya miliki akhir musim, tutur Lewandowski mengakhiri. Ada kabar baru beredar mengenai masa depan Frenkie de Jong. Gelandang timnas Belanda itu dikabarkan siap pindah dari Barcelona dengan satu syarat. Seperti yang sudah diketahui, keuangan Barcelona di musim panas ini sedang tidak baik. Mereka tidak bisa mendaftarkan sejumlah pemain baru mereka karena masalah keuangan mereka itu. Barcelona sebenarnya ingin mengatasi masalah itu dengan menjual Frenkie de Jong di musim panas ini. Namun sejauh ini sang gelandang menolak beranjak dari Camp Nou. Dilansir The Telegraph, ada kans bagi Barcelona untuk menjual de Jong. Namun mereka harus menuruti permintaan sang pemain. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona hanya perlu melakukan satu langkah sederhana untuk menyingkirkan de Jong. Mereka hanya perlu membayar utang mereka ke sang gelandang. Selama masa pandemi, Barcelona punya kesepakatan dengan de Jong agar sang gelandang mau dipotong gajinya. Namun dalam kesepakatan itu, Barcelona berjanji akan membayar sisa gajinya itu ketika kondisi normal. Agen de Jong, Ali Dursun dilaporkan sudah mengatakan ke manajemen Barcelona bahwa sang gelandang tidak akan berpaling sampai utang tersebut dibayar. Ousmane Dembele kembali menunjukkan bahwa dia layak bermain di FC Barcelona. Dembele berhasil mengejutkan para penonton saat laga pramusim antara FC Barcelona vs Juventus pagi hari tadi di Cotton Bowl di Dallas, Texas.
Pemain asal Perancis itu walau hanya bermain satu babak saja, namun berhasil mencetak 2 gol. Sejak awal pertandingan, Dembele menjadi mimpi buruk bagi pertahanan tim dengan gelar terbanyak dalam sejarah Serie A. Dembele dengan kecepatannya menampilkan kemampuannya seperti masa-masa terbaiknya di Borussia Dortmund. Pada menit ke-34, dia membuka skor dengan membawa bola ke sayap kanan saat ia menggiring bola melewati gelandang Kolombia Juan Guillermo Cuadrado dan bek Brasil Alex Sandro sebelum melepaskan tembakan rendah yang menjebol gawang kiper Polandia Wojciech Szczesny. 6 menit kemudian, lagi-lagi Dembele memberi timnya keunggulan, dengan permainan yang sangat mirip dengan gol pertama. Kali ini ia memulai dengan mengoper bola di antara kaki Cuadrado, diikuti dengan dribble pada Manuel Locatelli dan penyelesaian yang bagus untuk mengirim pertandingan ke babak pertama dengan skor 2-1 untuk keunggulan FC Barcelona. Laga berakhir dengan skor 2-2, namun Barcelona meraih hasil positif dari tur pramusim ini. Penampilan bagus diperlihatkan para lini depan Barcelona, Ansu Fati, Raphinha dan Pierre-Emerick Aubameyang telah bermain baik di pramusim ini. Sementara rekrutan anyar Barcelona, Robert Lewandowski juga sudah bisa beradaptasi dengan baik walau belum berhasil mencetak gol. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengaku belum tahu soal masa depan gelandang Miralem Pjanic di Blaugrana pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dia pemain hebat dengan visi yang unik. Kami akan melihat apa yang terjadi dari sekarang hingga akhir bursa transfer, kata Xavi setelah Barcelona seri 2-2 melawan Juventus dalam pertandingan persahabatan, seperti dilaporkan laman Football Espana. Pada pertandingan itu Xavi menurunkan Pjanic pada menit ke-46 menggantikan pemain senior Sergio Busquets. Miralem Pjanic didatangkan Juventus pada musim panas 2020 dari Juventus dengan skema pertukaran yang melibatkan gelandang asal Brazil Arthur